Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat beriringan salam semoga tetap tercurahkan atas Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, masih di Ramadan ke-11 kita masih diberi kesempatan untuk kajian Ramadan di SMA Muhammadiyah Al-Ghifari. Sebelum kita memulai acara ini, marilah kita lafazkan basmalah dan dilanjutkan dengan doa iftitah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini min khotoya kama yunakkis sawbul abyad minad danas. Allahumma silni khotoyaya bil ma'i wal salji wal barad. Alhamdulillah, doa iftitah, doa pembuka di dalam salat, doa yang penuh dengan keinginan yang baik, semoga kita dijauhkan dari kesalahan-kesalahan. Amin. Amin. Alhamdulillah, langsung saja kita menyambut kajian Ramadan ini dengan pemateri yang sangat luar biasa, yakni Al-Ustazah Ivana Artaniza Al-Magistiro, yakni Al-Ustazah fil SMA yang mengajar sebagai guru geografi dan juga sosiologi, yang akan membawakan materi yang sangat luar biasa juga, yakni Ramadan sebagai momentum transformasi diri. Kepada Ustazah Ivana Artaniza, tafadhali alaiha mashkurah. Terima kasih Ustazah Putri. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih kepada Ustazah Putri yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mengisi kajian, yang mana di sini kita bisa sharing-sharing lah. Karena saya juga di sini masih fakir ilmu, yang mana kita harus saling melengkapi. Ketika saya tidak tahu, nanti ada ustaz-ustazah yang lebih tahu, kita saling berdiskusi. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat dan bahagia di sini, yang insya Allah ruangan ini penuh berkah ya. Amin. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita akan mendapatkan pertolongan dan syafaatnya di akhir hayat. Amin. Di sini saya akan tentang Ramadan sebagai momentum transformasi diri. Berarti kalau ada kata-kata transformasi diri itu seperti apa Ustaz-Ustazah? Perubahan bisa perubahan sikap, pola pikir, karakter. Setiap tahunnya Ramadan itu pasti ada, tapi belum tentu setiap Ramadan kita tuh pasti ketemu. Belum tentu tahun depan kita bakal ketemu dengan Ramadan. Maka ketika kita masih diberikan kesempatan untuk bulan Ramadan, kita gunakan sebaik mungkin untuk merubah diri kita. Apakah Ramadan itu hanya sekedar kita bisa khatam Al-Quran? Ustaz-Ustazah? Tidak. Apakah Ramadan itu hanya kita bisa sholat malam? Tidak. Apakah hanya kita bisa tarawih setiap hari?
Tidak. Tapi yang namanya Ramadan itu adalah momen kita untuk merubah diri lebih baik. Dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu agar kamu bertakwa. Hai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana seorang yang sebelumnya agar kamu lebih bertakwa. Di sini ayat ini mengisahkan bahwa kita harus lebih bisa bertakwa. Takwa itu seperti apa sih? Takwa itu yang mana kita bisa menjalankan ibadah tanpa dilihat oleh orang lain. Yang kita takut hanya kepada Allah tanpa diawasi oleh manusia yang lain. Misalkan kayak kajian-kajian sebelum kan ada yang bertanya, gimana ustazah yang kalau misalkan ibadahnya hanya mau dilihat atasan saja. Nah itu berarti dia belum bertakwa, niatnya belum tulus. Jadi dia dapat pahala apa tidak? Dapat muka aja, iya kan? Dapat muka dari atasan gitu. Oh orang ini rajin beribadah gitu kan. Jadi takwa itu merasa diawasi walau kita sendirian. Yang kedua, takut berbuat dosa walau tak ada manusia yang melihatnya. Yang ketiga, tunduk bukan karena dipaksa, tapi karena cinta kepada Allah. Kemudian Ramadan yang sebagai momentum transformasi diri ini terdapat 4 dimensi. Yang pertama, Ramadan sebagai pengendalian diri, seperti dalam surat Ar-Rod ayat 11. Penggalannya aja sih, sebenarnya kan panjang ya. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang dimana di situ menerjemahkan Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai orang tersebut yang mengubahnya sendiri. Jadi kalau kita mau merubah ada perubahan nih dari dalam diri kita harus keluar dari zona nyaman kita. Kita ingin kita menjadi lebih baik, kita perbaiki apa dulu? Perbaiki hubungan kita kepada manusia. Yang pertama adalah kepada Allah dulu, hablum minallah, dan yang kedua hablum minannas. Kemudian Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan haus dan lapar. Berarti puasa itu tidak hanya meninggalkan haus dan lapar, tapi kita bisa menjaga mulut kita dari kata-kata kotor. Dari mana? Apakah kata-kata kotor itu hanya sekedar ucapan? Tidak. Bisa jadi apa yang kita update di status itu bisa melukai orang lain, itu juga termasuk tidak menjaga lisan. Misalkan kita kesel sama orang dan kita update status untuk menyindir orang tersebut, itu juga tidak boleh karena itu termasuk menyakiti hati seseorang. Astagfirullahaladzim. Kemudian yang selanjutnya adalah nomor 2, Ramadan sebagai proses penyucian jiwa. Seperti dalam surat Asy-Syams ayat 9-10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang mana di sini manusia diberikan 2 pilihan untuk penyucian jiwanya, antara membersihkan jiwa dan mengotorinya. Pembersihan jiwa itu seperti apa? Kita berlatih untuk tidak berbuat dosa, berbuat maksiat. Terus kalau mengotorinya gimana? Ya udah, ketika kita terlena dengan kenyamanan kita, misalkan saya nggak sholat aja, urusan saya dipermudah, itu biasanya kan bisa jadi istirahat, yang mana Allah itu menguji kita ketika kita diberikan kenikmatan, semua segala sesuatunya itu dimudahkan, kita melalaikan perintahnya, itu namanya istirahat. Terus yang ketiga itu ada Ramadan adalah waktu muhasabah diri. Ustazah tahu kan artinya muhasabah diri? Kita merenungi diri kita, apakah kita ini sudah baik untuk hari ini atau belum baik. Kalau emang belum baik untuk hari ini, berarti hari esok. Seperti dalam surat ini Al-Hasr ayat 18 yang berbunyi
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal yanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha wallahu khabirun bima ta'malun. Yang mana hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu, maka bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan perbuatannya untuk hari esok, agar kamu lebih bertakwa. Sesungguhnya Allah itu maha teliti apa yang kita kerjakan. Apa yang kita kerjakan pada hari ini itu harus kita muhasabah diri agar adanya perubahan. Perubahan seperti apa? Perubahan yang lebih baik. Misalkan hari ini kita ada sedikit iri dan dengki pada orang lain, berarti besoknya kita melatih untuk tidak iri. Memang susah Pak Ustazah, tapi lebih susah kalau kita tidak mencoba. Kemudian yang keempat adalah yang terakhir, Ramadan adalah momen perubahan sosial. Ramadan mengajarkan pada kita tentang membiasakan sedekah, menguatkan ukhuwah, dan merasakan lapar seperti fakir miskin. Makanya kita kan puasa itu kan seharian. Kita bisa merasakan orang-orang teman-teman kita, maksudnya warga sekitar kita yang biasanya makan cuma sehari sekali. Nah, di sini momen puasa kita merasakan seperti itu. Tapi momen puasa itu nggak cuma sekedar menahan hawa nafsu, menahan lapar dan haus, tapi kita belajar untuk lebih bertakwa. Yang mana bertakwa itu yang pertama tadi tunduk, merasa diawasi tanpa harus ada orang lain, tunduk kepada Allah bukan karena paksa tapi cinta, dan yang terakhir adalah takut berbuat dosa walau tidak ada manusia yang lain. Jadi momentum Ramadan itu sangat luar biasa ya Ustaz Ustazah, karena Ramadan itu tidak hanyalah mengubah kalender, tapi Ramadan itu juga mengubah karakter kita. Ramadan juga tidak hanya apa Ustaz Ustazah, menguruskan badan, tapi Ramadan itu juga melembutkan iman. Jika Ramadan ini kita hanya kita hanya berleha-leha, tidak ada perubahan, berarti yang berubah itu hanyalah tanggal, bukan diri kita. Astagfirullahaladzim. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya mohon maaf dan mohon ampun. Kalau ada yang lebih itu dari Allah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah mendengarkan materi terkait Ramadan sebagai momentum transformasi diri dari pemateri kita. Materi yang sangat luar biasa Ustadz Ustazah. Kita lanjut ke sesi yang selanjutnya, yakni sesi tanya jawab ataupun diskusi kepada Ustadz Ustazah. Dipersilahkan. Ada yang ingin bertanya atau berdiskusi? Oke. Masya Allah. First time Al-Mukarramah Ustazah Denti, tafadhali Ustazah. Baik. Jadi yang saya rasakan itu dari dulu nikah sampai sekarang itu banyak perbedaannya, banyak banget perbedaannya, termasuk terkait dengan ibadah apalagi di bulan Ramadan. Dari waktu hamil aja untuk sholat tarawih itu kadang susah untuk kegiatannya, nggak bisa rutin tiap malam tarawih. Apalagi sekarang saya udah 6 bulan, jadi dia kalau nggak ditemenin, kalau ditinggalin sendiri nangis, dan bahaya juga udah guling sana guling sini, udah bisa jatuh dari kasur, gitu kan bahaya. Jadi bisa dibilang ibadah saya di bulan Ramadan tahun ini tuh menurun dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Karena saya sambil ngurus anak gitu. Kira-kira gimana ya, apakah ibadah saya tuh masih diterima apa enggak kalau sholatnya tuh kan nggak bisa awal waktu, sekarang nggak bisa tepat waktu
Oke, pertanyaan dari Ustazah Denti. Tafadhali Ustazah Ivana untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, baik. Saya akan coba menjawab dengan versi saya ya, Ustazah Denti. Ketika kita kira-kira gimana ya Ustazah kalau sholat tidak awal waktu? Karena Ustazah ini sudah memiliki anak. Ya kalau misalkan tidak awal waktu, ya nggak apa-apa Zah. Pahala tetap dihitung. Kan yang nggak boleh itu ketika kita meninggalkan sholat. Misalkan sholat taraweh kan suaminya duluan nih yang ke masjid, terus sampean terus anak. Nanti ketika suami pulang, suami yang megang anaknya baru sampean yang sholat. Ya tidak apa-apa Zah. Yang penting sampean tidak meninggalkan sholat dan tidak meninggalkan sesuatu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susahnya gimana Ustaz? Susahnya ketika kalau sudah males ya Ustaz ya. Nah itu kembali lagi kepada niat. Ketika misalkan ini nih, saya mager untuk sholat, cuma sunnah nih gitu kan. Gimana nih biar kita lebih semangat lagi? Kita diskusi lagi sama istri atau suami kita sendiri. Karena kalau Ustadz Irfan dan Ustadz Denti kan sudah ada pasangan ya. Kalau yang belum ada pasangan mungkin bisa lebih kita mencari circle yang positif yang mengajak kita untuk lebih banyak beribadah. Karena lingkungan yang positif itu mendukung kita untuk lebih taat. Ketika kita lingkungan kita misalkan yang nggak sholat atau yang ada yang ateis, itu kita bisa ikut-ikutan kalau kita nggak bisa membentengi diri kita sendiri gitu. Tapi kalau yang sudah menikah mungkin bisa lebih berkomunikasi kembali. Bagaimana gimana caranya kita biar nggak malas, biar nggak kemalaman gitu. Misalkan Tat Irfan ke masjidnya jangan terlalu malam juga pulangnya biar istrinya juga nggak males untuk sholat tarawih. Kalau misalkan Tat Irfan nih sampai tadarusan sampai nanti jam 2 baru pulang, ya istrinya juga sudah ngantuk gitu kan. Begitupun juga dengan Zahdendi, mungkin bisa dikomunikasikan kembali. Nanti suaminya kalau dari masjid langsung pulang gitu, tadarusnya di rumah aja gitu. Bersama-sama kan lebih romantis ya. Kita ada lagunya itu, ada lagunya. Kita bikin romantis ya. Iya, gitu ya. Gimana? Ada lagunya ya Mbak ya. Iya. Mungkin ngaji bersama tuh romantis toh. Mungkin dari Ustazah dia ingin menambahkan. Ya, saya menambahkan. Iya, tapi boleh. Menambahkan pertanyaan. Boleh. Oh iya, tafadhol Ustaz. Tafadhol. Tetap aja susah dah. Soalnya saya ini biasanya dibagi shift kan. Saya shift malam, saya shift pagi sampai siang. Nah, itu kadang udah capek kan, jadi mau terawih itu udah males. Kurang apalagi di tempat saya itu jauh banget masjidnya. Ini izin Ustadz, ini yang capek Ustadz apa istri gitu? Yang tarawih, yang Dua-duanya. oh gitu. Oh, dua-duanya capek. Dua-duanya capek karena kan jam kadang tuh jam 2 bangun terus sampai jam 5 subuh itu baru dia mau tidur. Tapi siang dia bangun lagi biasanya jam 1 sampai sore di sisi namanya orang tua. Dan juga perjalanan jauh nih, perjalanan kerja nih 10 kilo pulang 10 kilo. 20 lagi 20 kilo. Iya. Capek-capek gitu. Iya, Oke. Ada Ustazah. Kan sebenarnya tarawih itu sunnah ya, sholat yang ketika kita melakukan itu tidak dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan hati gembira. Kalau kita misalnya dalam keadaan capek, lakukan semampunya. Kan itu tarawih ada 11, ada yang 23 rakaat ya. Tapi kalau kita Muhammadiyah kan 11 rakaat. Misalkan saya mampunya kuatnya hanya 8 rakaat, hanya 6 rakaat. Habis itu witir cuma 1 rakaat, ya nggak apa-apa. Kan namanya sunnah. Sunnah itu kan dilakukan dapat pahala, kalau enggak ya nggak dapat dosa. Tapi lebih baik dilakukan karena itu hanya ada setahun sekali, gitu. Jadi kalau misalkan Tat Irfan bilang rumahnya jauh dari masjid, yang tidak usah ke masjid nggak apa-apa, karena kendala anak gitu kan.
Jadi ya sholat di rumah, misalkan nunggu anak tidur terus berjamaah dengan istri itu kan lebih romantis. Di situ bersama melakukan ibadah malam yaitu ngaji gitu. Jadi kalau emang dalam keadaan capek, ya udah lakukan semampunya aja. Itu menurut saya. Tapi kalau ada ustadz-ustadzah yang bisa menanggapi nggak masalah, boleh. Iya, jadi dari Ustazah Ivana menyampaikan lakukan ibadah semampunya seperti itu. Mungkin dari Ustadz-ustazah ada ingin menambahkan lagi, Tambahin. atau mungkin izin Ustadz-ustazah saya menambahkan ya. Boleh, Ustazah Ivana. boleh banget. Jadi sedikit sharing ini Ustadz-ustazah, bukan sharing, saya pun saat ini belum menjadi seorang ibu ataupun istri seperti itu ya. Tapi saat dulu itu saya pernah berdiskusi dengan ibu saya gitu. Gimana sih beliau itu menjalankan perannya sebagai seorang ibu, tetapi juga menjalankan peran sebagai seorang muslimah seperti itu. Tidak mudah seorang ibu itu menjalankan dirinya sebagai muslimah untuk taat beribadah, menjalankan yang sunnah-sunnah, tetapi diberi juga amanah untuk menjaga atau merawat anak-anaknya seperti itu. Dan disitulah mulianya seorang ibu. Makanya di dalam hadis disebutkan bahwasanya ibu itu sampai disebutkan 3 kali ya Ustazah, ibu dan barulah bapak. Dan nah itulah mengurus anak atau dari melahirkan, menyusui, memberikan nafkah dan sebagainya, itu adalah sesuatu pekerjaan yang mulia bagi seorang ibu. Lalu bagaimana untuk ibadah kita sebagai seorang muslimah? Bagaimana kita menjalankannya? Kalau dulu diskusinya adalah kita kerjakan saja yang wajib dulu. Fokus ke wajibnya dulu, jangan memikirkan yang sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah kita sebagai ibu ataupun sosok seorang ibu ini sudah mulia di hadapan Allah. Ketika kita menjalankan, kita mengurus anak, kita niatkan, ya ini ibadah saya ya Allah, saya menjalankan perintah wajibmu selama saya tidak mengerjakan hal yang engkau larang gitu. Fokuskan saja hal yang wajib, sholat fardu, puasa Ramadan jika mampu, tilawah Quran sehari selembar atau sehari seayat pun tidak masalah. Lalu kalau untuk ustadznya gimana nih? Untuk tarawih di masjid pun jauh dan akhirnya capek. Gak apa-apa karena mungkin masih proses menjadi seorang bapak. Lakukan sebisanya, dimaksimalkan. Kalau bisa sholat di masjid lebih bagus, tapi kalaupun tidak bisa ya alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk taraweh di masjid seperti itu. Masya Allah. Oke, ada lagi ingin bertanya Ustazah? Oh, Ustazah Deti lagi. Tafadhali Ustazah. Jadi berarti kan semampu yang kita bisa. Benar. Dan urutannya Wajib. Yang penting sholat isya dulu. Sholat isya dilakukan. Tuh. Naam. Benar. Sama halnya kayak misalkan sholat id, kayak sholat idul fitri atau idul adha itu kan, kalau kita masih memiliki anak kecil yang masih umur setahun, bulanan yang masih perlu pengawasan, kan kita tidak sholat juga tidak apa-apa untuk ibunya, gitu. Karena khawatir nanti anaknya pas kita sholat anaknya udah sampai mana, ledeng atau mana, kan kasihan gitu kan, gitu. Ada yang mau nanya? Sama-sama. Ada lagi satu saja yang bertanya atau berdiskusi lagi atau menyampaikan unek-uneknya nih, bagaimana sih Ramadan ini untuk mentransformasi diri? Yuk nanya Ustadz. Ramadan hari ke-11 semakin lesu ya Ustazah ya. Semangat ya. Tetap semangat. Semangat. Karena Ramadan tidak hanya mengubah kalender, tapi mengubah karakter. Masya Allah, tidak hanya merubah kalender. Ramadan tidak hanya menguruskan badan, tapi Ramadan juga melembutkan iman. Masya Allah. Ayo, Ustadz ada yang nanya nggak? Cukup ya saya sepertinya ya. Oke, terima kasih. Nggak ada lagi. Cukup. Oh itu tuh. Mau nanya? Dari siapa? Zahra. Tidak ada. Oh nggak ada yang mau ternyata. Zah Cindy atau Zah Ice atau Zah siapa? Ustadz Hafid.
Ayo kita ramaikan Ramadan hari ke-11 ini dengan saling berdiskusi Ustadz. Ayo kita semangat, masih Ramadan hari ke-11, baru kita mendapatkan notif yang sangat membahagiakan. Masya Allah. Coba kita bangun semangat kita. Oke, saya sapa dulu dengan bahasa Arab. Sobahul khair. Sabahul Kaifa halukum? Alhamdulillah. Bikhair. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat gitu ya. Allahu Akbar. Masih semangat ya Ustazah? Masih. Semangat lah Ustazah, hari ini kan kita dapat notif yang spesial. Alhamdulillah, notif yang sangat dinanti gitu, di tanggal yang sangat cantik ini gitu ya, 28/2/26, Masya Allah. Jangan lupa Ustazah, karena ini notif spesial, jangan lupa 10% dari harta kita adalah untuk orang yang tidak mampu. Mumpung ini bulan Ramadan. Yang saya bilang tadi, yang keempat Ramadan adalah transformasi sosial, yang mana kita bisa banyak-banyak bersedekah, walaupun cuma 1.000 nggak apa-apa. Ya, saya siap menerima. Masya Allah. Ustaz Irfan siap menerima ya, sama Ustaz. Oke. Bagaimana Ustaz saja, sudah cukup ya sepertinya Ustaz saja ya? Cukup. Sudah cukup ya, Alhamdulillah. Tema yang sangat luar biasa ini yakni tema Ramadan sebagai momentum transformasi diri. Jadi Ramadan ini adalah madrasah kehidupan. Madrasah yakni sekolah kehidupan. Jadi ia mendidik manusia untuk bertransformasi dari pribadi yang biasa menjadi pribadi yang bertakwa, sabar, disiplin, dan peduli. Momentum ini seharusnya tidak berhenti di akhir bulan. Jadi tetap menjadi titik awal perubahan diri yang berkelanjutan sepanjang tahun. Mungkin Ustazah Ivana ada kata-kata yang ingin disampaikan, kata-kata penutup untuk hari ini Ustazah. Kata-kata penutupnya tadi, Ramadan tidak hanya mengubah kalender, tapi merubah karakter. Ramadan tidak hanya menguruskan badan, tapi melembutkan iman juga. Jika Ramadan tidak ada perubahan, yang berubah hanyalah tanggal aja. Masya Allah. Jadi Ramadan tidak hanya mengubah kalender, tapi mengubah karakter. Masya Allah. Tapi alhamdulillah untuk hari ini kita cukupkan. Saya sebagai moderator, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.